siapapun daripada kita harus menjalankan amanah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Siapapun daripada kita, baik itu pemimpin, kiai, ustadz, presiden, gubernur, siapapun saja harus menjalankan amanah yang dititipkan oleh orang sebaik-baiknya. Karena itu amanah titipan dari orang tersebut ya kepada orang yang diamanahkan. Jadi sebab turunnya ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, pada saat itu ketika Rasulullah menguasai dan mengepung kota Mekah, dan kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah, akhirnya Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminta kunci Ka'bah terhadap Bani Syaibah. Pada saat itu ada Bani Syaibah. Jadi ada suatu keluarga yang memang dari zaman jahiliyah, dari zaman dahulu menjadi keluarga yang memegang kunci pintu Ka'bah, tidak berubah. Jadi kunci Ka'bah gak berpindah-pindah daripada keluarga Bani Syaibah tersebut. Jadi dia pegang kuncinya. Akhirnya oleh Rasulullah diminta mau diambil kunci itu. Ini masalah kunci ya, bukan masalah uang. Ini masalah kunci saja, kunci Ka'bah. Mau diminta oleh Rasulullah diambil alih istilahnya. Akhirnya ketika diambil oleh Sayyidina Ali kunci tersebut, Bani Syaibah protes. Kunci ini tidak pernah berpindah daripada tangan keluarga kami sejak zaman dahulu. Apakah Nabi kalian itu ingin merampas hak itu daripada kami? Hanya setelah mendengar jawaban daripada orang tersebut, dilaporkan oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah, langsung Allah menurunkan ayat, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Kembalikan amanah itu kepada orang yang memang sudah menjadi titipannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Khuduha khalidatan talidah. Ambillah kunci ini, selama-lamanya akan menjadi amanah kepada kalian. Dan subhanallah sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah itu tidak berubah. Sampai sekarang, dari zaman jahiliyah sampai sekarang keluarga itu tetap ada. Tidak banyak keluarga. Jadi kalau melahirkan anak hanya sedikit anaknya, terus keturunan sedikit, tapi pasti ada. Jadi pemegang kunci Ka'bah gak berubah sampai sekarang. Karena ada sabda Rasulullah, khuduha khawairan. Jadi ini adalah amanah. Pertanyaannya, apakah orang itu ketika sudah diamanahkan uang itu, harta itu diamanahkan oleh masyarakat untuk biaya haji, kemudian digunakan untuk hal lain, apakah amanah atau tidak? Kira-kira umpamanya ada orang nitip kepada kita, sudah motor lah, tidak usah jauh. Ini saudara, saya titipkan sudah motor ini, saya simpan. Kemudian sepeda motor itu saya pakai kemana-mana. Wah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kecuali atas seizin orang yang menitipkan. Kecuali orang semua yang menitipkan uang harta biaya haji itu diminta izin semua. Gimana? Setuju nggak kalau uang kamu dipakai untuk ini? Setuju nggak uang itu untuk dipakai untuk ini? Kecuali izin. Seperti hanya orang ketika itu mau pakai sepeda motor. Ada orang nitip sepeda motor ke rumah kita, paham? Kemudian kita mau pakai, sebelum dipakai harus minta izin terlebih dahulu. Ini sudah motor, nggak dihabisin, harus dipakai. Ini meminta izin, sepeda motornya saya mau pakai, punya saya rusak, sepeda motor saya mau pakai, mau dibawa ke pasar. Setelah itu kembali 1 hari, boleh apa tidak? Oh ya, tidak apa, silahkan. Tapi kalau amanah itu tidak dijalankan tanpa ada izin dari orang yang mengamanahkan, maka bagaimana hukumnya? Tidak boleh, itu amanah. Karena titipan siapa? Titipan itu sangatlah berat. Titipan itu sangatlah berat. Apalagi seperti hanya ketika Rasulullah. Jangankan kita pada saat sekarang ini. Ketika Rasulullah, orang kafir Quraisy itu banyak yang merampas harta orang Islam. Harta orang Islam hampir dirampas. Kemudian Rasulullah dititipin oleh orang Quraisy. Orang kafir banyak menitipkan barang-barang kepada Rasulullah, karena Rasul terkenal sebagai orang yang amin, orang yang terpercaya, Tiba-tiba ketika mau hijrah, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan amanah-amanah harta tersebut. Artinya begini,
seandainya Rasulullah mengambil harta itu dengan anggapan, ya kan mereka merampas harta kami, orang Islam dihabisi hartanya, banyak yang dibunuh, saudara-saudara sahabat-sahabat banyak yang dibunuh, hartanya banyak yang dirampas. Seharusnya harta yang dititipkan pun menjadi halal, tapi tidak, Rasulullah mengembalikan karena amanah itu adalah suatu perkara yang berat. Dengan alasan apapun harus minta izin yang penting. Untuk apa dulu? Untuk maslahat. Apakah masyarakat semua yang menitipkan uang untuk haji itu sudah dimintai izin atau tidak? Yang jadi masalah. Apakah semua sudah ridho atau tidak? Tidak boleh, karena itu adalah uang amanah dari orang yang menitipkan harta itu kepada orang tersebut. Dengan alasan apapun tidak boleh, harus minta izin. Ada izin. Jelas ya?